Shalom, saudara-saudara muda, sahabat-sahabat muda. Di waktu yang baik ini, saya coba share atau bagikan tanda-tanda dia cinta sejatimu. Nah, sebelum saya masuk dalam bagian ini, coba Anda tolong subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, tanda-tanda dia cinta sejatimu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah cinta sejati itu ada? Maka jawabannya pasti ada. Cinta sejati bukan berarti sempurna, bukan. Jadi cinta sejati itu tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Namun cinta sejati itu, tolong digarisbawahi, cinta sejati itu artinya berusaha memberikan apa yang menjadi yang terbaik untukmu. Jadi tanda dia cinta sejatimu, maka dia akan berusaha memberikan yang terbaik kepada kamu. Artinya begini, kalau itu bukan yang terbaik, maka dia tidak akan memberikan itu kepadamu. Jadi itulah cinta sejati, berusaha memberikan yang terbaik buat pasanganmu. Nah, yang jadi pertanyaan buat teman-teman muda, apakah pasanganmu hari ini berusaha memberikan yang terbaik kepada kamu? Jawab sendiri. Dibutuhkan sebuah proses waktu dan kepekaan untuk mengetahui apakah dia cinta sejatimu. Dibutuhkan proses dan kepekaan. Untuk itu janganlah tergesa-gesa untuk menikah. Jangan tergesa-gesa untuk menikah sebelum engkau mengetahui apakah dia cinta sejatimu. Sebab kalau dia bukan cinta sejatimu, maka pernikahanmu akan berbahagia untuk kedepannya. So, penting sekali dipelajari prosesnya, kepekaannya, apakah dia cinta sejatimu. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan pasangan terbaik, yaitu dia cinta sejatimu. Tuhan sudah siapkan. Untuk itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus melibatkan Tuhan supaya Tuhan lewat Roh Kudus menuntun kita supaya kita menjadi peka dan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, sehingga kita kelak menikah dengan jodoh kita, yaitu cinta sejati kita. Pertanyaan, apakah pasanganmu yang sekarang
adalah cinta sejatimu? Kalau kamu bilang dia cinta sejatimu, maka tandanya apa? Saya percaya bahwa cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Enggak sekedar berperasaan saja. Saya selalu bilang perasaan cuma 1% berperan, selebihnya adalah realistis. Kita nggak bisa cuma bilang dak dikduk, bilang cinta itu nggak bisa. Cinta nggak seperti itu. Jadi cinta sejati itu nggak seperti itu. Sebab kita bisa lihat istrinya orang, kita dak dikduk, atau suami orang kita bisa dak dikduk. Gitu. Itulah bahayanya perasaan. Jadi sekali lagi cinta itu realistis, bisa diukur sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berikut ada 7 tanda bahwa dia adalah cinta sejatimu. Ada 7 tanda. Yang pertama, kalau dia adalah cinta sejatimu, maka dia akan membawa engkau semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, semakin suka melayani, semakin suka beribadah, atau sederhananya engkau semakin mengasihi Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah dia membawamu makin mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau tidak, berarti bukan dia cinta sejatimu. Kenapa? Sebab cinta sejatimu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu adalah cinta kita sendiri. Itu artinya God is love. Tuhan Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, Allah itu kasih itu sendiri. Jadi gak mungkin dia mengasihi seseorang ke kamu yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia dari Tuhan, maka dia akan membawa engkau semakin mengasihi Tuhan. Jadi tanda yang pertama adalah bahwa dia cinta sejatimu adalah dia membawa engkau semakin mengasihi Tuhan. Aku berdoa pasanganmu membawa engkau semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, tanda bahwa dia adalah cinta sejatimu adalah dia membuat kehidupanmu bertumbuh. Bukan cuma jasmanimu yang bertumbuh, tapi kerohanianmu juga bertumbuh. Maksudnya apa? Jasmani bertumbuh, kamu tambah rajin, kamu tambah disiplin, kamu di pekerjaan berprestasi, kamu dipromosikan, kamu jadi contoh, kamu jadi teladan, bertumbuh jasmanimu. Bukan cuma jasmaninya juga, tapi rohanimu juga bertumbuh. Kamu jadi suka baca Alkitab, kamu jadi suka melayani, kamu jadi suka ke gereja, kamu jadi suka benci hal-hal dosa, kamu jadi semakin bertumbuh. Nah, kalau semakin bertumbuh, dialah cinta sejatimu. Namun,
Kalau kamu semakin menjauh dari Tuhan, semakin menurun nilai hidupmu, semakin terpuruk engkau, maka dia bukanlah cinta sejatimu. Dengarkan saya baik-baik, cinta itu realistis, bisa diukur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah engkau semakin bertumbuh atau tidak? Kalau engkau tidak bertumbuh, maka dia bukanlah cinta sejatimu. Yang ketiga adalah tanda dia adalah cinta sejatimu. Yang ketiga adalah dia membuat kamu nyaman. Dia membuat kamu damai sejahtera, sukacita dan berbahagia. Sebab begini, iman dengan damai sejahtera itu satu paket. Kalau kamu tidak damai sejahtera, maka artinya kamu tidak yakin. Tapi kalau kamu jadi damai sejahtera, kamu sukacita, kamu bahagia, itulah iman. Kamu yakin bahwa dia adalah pasangan kamu. Nah, sekarang saya tanya, apakah engkau damai sejahtera? Apakah perlakuannya membuatmu damai sejahtera? Banyak saya dapati orang tidak damai sejahtera dengan pacarnya. Kenapa? Dicaci maki, dikasarin, dibohongin, diselingkuhin. Tidak damai sejahtera. Nah, kalau kamu tidak damai sejahtera, dia bukanlah cinta sejatimu. Dengarkan saya baik. Tolong dengarkan saya. Jangan pernah coba-coba menikah tanpa kamu mengalami damai sejahtera. Jangan coba-coba kamu menikah tanpa kamu yakin dengan dia. Jangan coba-coba. Itu akan membahayakan pernikahanmu kelak nanti. So, saya tanya sekali lagi, apakah engkau damai sejahtera, sukacita, atau berbahagia? Atau malah sebaliknya, engkau ketakutan atau engkau khawatir? Kalau dia cinta sejatimu, engkau akan damai sejahtera. Yang keempat adalah, kalau dia adalah cinta sejatimu, tanda dia cinta sejatimu, keempat adalah dia menjaga perasaanmu. Dia tidak akan melukai perasaanmu. Dia menjaga perasaanmu dan kehormatanmu. Perasaan plus kehormatanmu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dia jaga kehormatanmu? Dia jaga kekudusanmu? Bagaimana hubungan kalian? Menjaga kekudusan atau tidak? Kalau kalian tidak menjaga kekudusan, saya beritahu, dia bukan cinta sejatimu. Sebab tanda cinta sejatimu adalah dia menjaga perasaanmu. Bagaimana supaya engkau tidak terluka? Bagaimana supaya engkau tidak kecewa? Bagaimana supaya engkau tidak sedih?
Dia jaga itu adalah cinta sejati. Dia jaga kehormatanmu, dia merasa terhormat waktu kamu terhormat, dia merasa berharga waktu kamu berharga, ya. So saya tanya, apakah hubunganmu, apakah pacarmu menjaga perasaanmu, menjaga kekudusanmu? Sorry ya, sorry banget. Zaman sekarang kekudusan langka, sangat langka. Kalau ada laki-laki atau perempuan saling menjaga kekudusan, itu berkat Tuhan akan tercurah kepada kalian. Kebahagiaan akan mengalir di situ. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan akan mengalir di situ. So, itu yang keempat. Tanda dia cinta sejatimu. Yang kelima, tanda dia cinta sejatimu adalah dia tidak kasar ke kamu. Dia tidak membohongimu. Dia tidak suka berbohong. Itu tanda yang keempat. Ya, tanda yang keempat adalah pria itu tidak membohongi kamu dalam bentuk apapun, dan dia tidak mempermainkan kamu. Saya banyak jumpai hubungan yang toksik, main tangan, ada juga yang sampai dipukul, ada juga yang sampai babak belur, dan di luar nalar gitu loh. Dan herannya saya, hubungan itu berjalan lama tapi siksaannya juga berjalan lama. Saya nggak habis pikir. Nah, kalau dia kasar, dia bukan cinta sejatimu. Sebab begini, logika aja, Tuhan gak mungkin kasih seseorang ke kamu yang akhirnya orang itu akan menyiksa kamu, yang akhirnya orang itu akan mengkasari kamu. Tidak mungkin Tuhan kasih yang begitu. Please, buka hatimu. Tidak mungkin Tuhan akan kasih yang begitu. Kemudian yang suka membohongimu, Tuhan gak mungkin kasih seorang pembohong kepada kamu. Tuhan gak akan kasih orang yang model begitu ya. Justru Tuhan tidak suka kasih orang yang suka mempermainkan kamu, suka selingkuh sana sini, tidak menjaga kesetiaan. Tuhan gak mungkin kasih orang yang model begitu. Jadi kalau dia kasar ke kamu, dia suka membohongi kamu, dia suka mempermainkan kamu, selingkuh sana sini, maka dia bukan cinta sejatimu. Atau kasarnya begini, dia bukan dari Tuhan. Ya, kita mesti to the point begini, supaya anak-anak muda engkau tidak salah langkah dan akhirnya kedepannya engkau minta pisah segala macam karena engkau merasa terkekang, tidak tahan segala macam. So perhatikan baik-baik ini. Yang keenam, tanda dia cinta sejatimu adalah bertanggung jawab. Dia bekerja keras. Dia bekerja keras untukmu dan anak kalian ke depan. Jadi kalau kamu punya pasangan pemalas dan dia suka minta uang ke kamu,
udah pemalas, minta lagi, maka dia bukanlah cinta sejatimu. Sekalipun dia tampan, setampan apapun, seganteng apapun dia, kalau dia malas, kalau dia minta-minta ke kamu, maka dia bukanlah cinta sejatimu. Alkitab bilang orang malas itu bagian dari perusak. Hati-hati. Ya, ingat sekali lagi, cinta itu realistis. Bisa diukur. Bisa dilihat. Kalau kamu sudah lihat dia pemalas, tidak mau kerja, minta-minta, udahlah itu bukan cinta, nggak usah ditafsir, dan dia bukan cinta sejatimu. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tanda bahwa dia cinta sejatimu. Yang ketujuh adalah dia bersyukur kepada Tuhan karena dirimu, apa adanya dirimu, kekuranganmu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia dalam doanya berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk pasanganku ini. Apa adanya dia, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Maka dia adalah cinta sejatimu. Tapi begitu kamu dibanding-bandingkan, itu kelihatan lebih cantik, itu kelihatan lebih wangi, itu kelihatan lebih kaya, itu kelihatan lebih berpendidikan. Begitu kamu dibanding-bandingkan, maka dia tidak bersyukur atas keberadaanmu. Dia tidak bersyukur semua kelemahanmu. Dia tidak bersyukur dengan semua kekuranganmu. Maka orang-orang begini bukanlah cinta sejatimu. Cinta sejati, dia bersyukur atas dirimu. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah pasanganmu bersyukur akan keberadaanmu? Saya satu kali ngobrol dengan tante saya. Jadi tante saya punya jemaat. Perempuan ini istrinya, jemaat itu, maksudnya saya jemaat itu punya suami lumpuh. Kalau nggak salah 15 tahun atau 20 tahun. Dan jemaatnya ini suaminya lumpuh, istrinya cantik. Cantik banget. Cantik luar biasa. Tetapi selama 15 tahun atau 20 tahun, si perempuan itu, istrinya itu setia kepada suaminya yang lumpuh. Selama 15 tahun atau 20 tahun. Kenapa dia bisa setia? Padahal dia cantik. Bisa cari yang lain. Kenapa dia setia? Karena dia bersyukur dengan pasangannya. Apa adanya pasangannya, dia bersyukur. Nah, orang yang begini yang akan menginspirasi banyak orang. Orang-orang yang beginilah yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau dia tidak bersyukur, apa yang terjadi? Masalah demi masalah itu akan terjadi hari demi hari. Pertengkaran-pertengkaran akan terjadi dalam rumah tangga itu.
karena tidak adanya rasa bersyukur di antara mereka. Jadi itulah masalah akan muncul terus-menerus. Tekanan-tekanan akan muncul, perselingkuhan akan muncul, semua hal-hal buruk akan muncul. So, saya tanya buat teman-teman, kamu perempuan yang dengar ini, apakah kamu bersyukur dengan pacarmu atau suamimu? Sekarang yang laki-laki, apakah engkau bersyukur dengan pacarmu, dengan istrimu yang sekarang ini? Kalau engkau bersyukur, maka engkau adalah cinta sejatinya. Kalau dia bersyukur, maka dia adalah cinta sejatimu. So, itu penting banget, teman-teman. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Renungkan baik-baik ini sebagai penutup dari tanda cinta sejatimu. Filipi 4 ayat 8. Alkitab bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, kalau kita memikirkan itu dan kalau kita menghidupi ini, maka kita adalah cinta sejati. Kalau dia menghidupi ini, maka dia adalah cinta sejatimu. So, ini yang boleh saya bisa bagikan. Anak-anak muda, ceklah dari ketujuh ini. Apakah ini ada di dalam diri pasanganmu? Kalau tidak ada salah satunya saja, tolong doakan lagi. Tolong dipikirkan lagi. Supaya kamu tidak salah melangkah. Namun dalam hal ketujuh ini ada dalam diri pasanganmu ini, maka dia adalah cinta sejatimu. So, ini yang boleh bisa saya bagikan anak-anak muda. Jangan lupa tolong di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tetap semangat. Doa saya menyertaimu supaya engkau berhasil sukses ke depan. Tuhan Yesus memberkati.